Jadi apakah boleh memakai air yang terkena sinar matahari secara langsung? Itu namanya air musamasi, air yang terpapar sinar matahari secara langsung. Air yang terpapar sinar matahari secara langsung itu dibagi jadi dua, yang di dalam bejana logam, perak, emas, sama yang di lain itu. Kalau air terpapar sinar matahari di dalam sumur, ya tidak masalah. Air terpapar sinar matahari adalah air lautan, ya tidak masalah. Air terpapar sinar matahari itu di sungai, ya tidak masalah. Walaupun terpapar sinar matahari langsung. Yang makruh, boleh sah hukum wudhunya itu sah dengan air musamas, tetapi hukumnya makruh. Air musamas itu air yang dimasukkan ke dalam bejana perak, logam, emas, kemudian ditaruh di luar, terkena sinar matahari langsung, itu makruh. Tetapi kalau digunakan tetap sah. Kenapa makruh? Karena air yang dimasukkan ke dalam bejana kemudian dipakai untuk wudhu akan menimbulkan penyakit walaupun efeknya tidak langsung. Tetapi kalau yang namanya penyakit itu harus dihindari, maka Rasulullah detail sekali, walaupun ini penyakitnya tidak langsung, ketika wudhu seperti itu langsung gatal, langsung sakit, tidak, tetapi jangka panjangnya akan jadi penyakit, maka dimakruhkan. Walaupun sah hukumnya, wudhu secara hukum wudhunya tetap sah, tetapi airnya itu menjadi air yang makruh. Air yang makruh digunakan untuk bersuci, itu namanya air musamasi, air yang terpapar langsung sinar matahari, tetapi terpaparnya karena dimasukkan ke dalam bejana logam, perak, emas. Bukan air yang terpapar langsung, tetapi air sumur, air sungai, itu kan terpapar langsung, tidak diwadain soalnya kan, tidak ditutup terpal, itu sungai kan. Nggak ada orang walaupun setiap hari di sungai kemudian ini sungainya biasa untuk mandi, saya tutup terpal lah, dia enggak. Orang lain enggak. Seperti itu, wallahu a'lam. Ibu. Ya. Jangan Rizal itu. Angkat topik sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah berwudu untuk membasuh kaki itu ada yang bilang sampai ke dengkul, ada yang bilang sampai ke mata kaki. Yang itu yang mana? Terima kasih. Sama. Wudu apakah batasan membasuh kaki sampai ke dengkul, paha, apa mata kaki? Yang betul yang mana? Mata kaki. Wamsahu wamsahu arjulakum illal ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi lutut itu bahasanya bukan marofik, bukan ka'bain. Ka'bain itu kedua mata kaki. Jadi guru-guru ngaji kita dulu di dusun mengajarkan kita, mungkin karena ini mesti dapatnya kan di dusun biasanya. Guru ngaji kita mengajarkan anak-anak TPA membasuh kaki itu sampai ke lutut, mungkin agar bisa menjaga. Kalau dibasuh sampai lutut otomatis mata kaki kebasuh. Agar menjaga saja. Lebih baik memang dilebihkan. Kenapa? Karena kalau lebih otomatis sah, tapi kalau kurang artinya tidak kebasuh, ya tidak sah. Yang pasti sampai mata kaki, apalagi tidak ada sampai ke paha, nanti mandi sekalian sampai ke perut nih. Tapi itu yang benar itu sampai ke mata kaki, cukup sampai ke mata kaki, mata kakinya basah, sah wudhunya. Bagian kaki mau sampai lutut ya tidak masalah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Haji Bajuri. Ada mengenai jenis sebelumnya satu
Jadi seperti ini. Yang namanya bau mulut itu juga ada beberapa hal. Yang pertama, bau mulutnya orang berpuasa sama bau mulutnya orang yang tidak berpuasa. Yang pertama, yang perlu kita tekankan, walaupun orang itu berpuasa, wajib hukumnya untuk bersiwak. Tetap sebelum dia menjalankan puasa, wajibnya tetap membersihkan mulut kita. Kalaupun nanti saat di pertengahan puasa keluar hawa naganya, itu yang disebut dengan seperti minyak kasturi. Bapak pernah enggak beli minyak kasturi, Pak? Belum pernah. Coba sekali beli, biar benar-benar tahu. Ini serius, biar benar-benar tahu gimana harumnya minyak kasturi. Minyak kasturi itu, Pak, sampai 1 minggu di baju Bapak walaupun sudah dikucek, direndam, tidak hilang, dipakai masih bau, masih harum. Tapi kasturi yang asli, yang berapa mili itu 380.000. Nah, iya itu. Lah asli kok. Kalau yang palsu refill 20.000, bukan kasturi itu. Kas yang lain. Tidak ditemukan lagi Pak, kasturi yang asli Pak. Ini serius. Dulu waktu saya masih di pondok, kiai saya itu pernah netesin, bukan netesin, cuman dikit aja. Dikit cuman di baju koko itu dikit aja. Baju koko direndam, udah dipakai lagi, Jumatan lagi, masih bau, masih harum. Itu yang dinamakan minyak kasturi, tapi yang asli. Begitu istimewanya. Maka orang yang bau mulut saat puasa menjalankan itu nanti di akhirat seperti minyak kasturi. Minyak kasturi di dunia saja harumnya sudah seperti itu, direndam di itu masih harum, apalagi nanti di akhirat lebih-lebih. Itu kalau lagi puasa. Yang jadi masalah ini orang tidak puasa, sengaja tidak gosok gigi, sengaja makan jengkol, sengaja makan pete, sengaja makan bawang banyak, otomatis aromanya tidak sedap. Maka ketika dia tidak harus sholat, ketika dia bermuamalah dengan orang, ketika dia berbicara dengan orang pun itu menjadi makruh. Hilang maslahatnya, hilang kebaikannya. Kalau hilang baiknya, maka otomatis ada malaikat apa enggak? Enggak. Ada kebaikan apa enggak? Maka tidak ada catatan baiknya, karena maslahatnya hilang, kebaikannya hilang. Apalagi di bawah sholat, maka malaikat tidak akan mendekat ke orang yang ketika sholat membawa bau-bauan seperti itu. Bahkan Rasulullah itu kan di dalam hadisnya, kalau umatku ini tidak merasa keberatan, tidak menjadi pemberat beban bagi umatku, maka aku akan wajibkan setiap kali melaksanakan sholat sebelumnya untuk bersiwak. Kalau tidak memberatkan, tapi kalau diwajibkan mesti jadi memberatkan. Memberatkan dalam banyak hal. Memberatkan dalam waktunya, kadang terburu-buru karena kita tidak setiap kali sebelum adzan sudah ada di sini, di sininya nunggu iqomat, ya enggak? Nanti berangkat ke masjid nunggu iqomat, belum iqomat juga. Maka banyak hal yang memberatkan kalau kita diwajibkan untuk bersiwak. Maka benar seperti itu, jika kita sholat dalam keadaan seperti itu, makan benda-benda atau makanan-makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, tidak cuma malaikat yang tidak mau mendekat, tapi orang lain samping kita pun habis itu salam mundur, ini mundur, tidak mau dekat. Apalagi subuh nguap pula tidak ditutup, aduh. Jadi hukum korban dulu. Hukum korban itu kan sunnah muakkad bagi siapa? Ditekankan bagi siapa? Bagi diri sendiri. Diri sendiri yang mampu ketika datang waktu korban itu mampu untuk berkorban, punya harta lebih untuk berkorban. Orang yang tidak mampu berkorban, tidak mempunyai harta lebih untuk berkorban, tidak ada ketentuan.
Bagi orang yang mampu, maka setiap tahun kok mampu, setiap tahun kurban. Tidak kurban kemudian seumur hidup sekali, tidak. Ketika datang Idul Adha mampu, kurban. Idul Adha mampu, kurban. Kemudian boleh tidak kurban untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Kita hadiahkan semua amal perbuatan kita untuk orang yang sudah meninggal. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, semuanya kita hadiahkan. Amal perbuatan kita yang baik kita hadiahkan, akan sampai ke alam kubur, akan menjadi penerang, akan menjadi peringan siksa kubur. Bacaan Al-Quran, kemudian zikir, semuanya amal perbuatan kita, sedekah, termasuk menyembelih hewan kurban, dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, sah hukumnya, boleh. Kamu ini Pak, nyambung mau bertanya masalah sholat jamaah yang masbuk. Saya terlambat Pak ya. Iya. Jadi untuk sholat yang total rakaatnya 4 atau 3 kayak maghrib Pak ya. Jamaah ini datang pada saat tahiyat awal, otomatis kan jamaah ini ikut Tahiyat. tahiyat ya. Nah, itu ngitung total kurang sholatnya gimana Pak? Karena kalau satu dari itu kurangnya 3, berarti dia 2 kali, 3 kali seperti itu. Oh, sudah waktunya jawab. Oh iya. Jadi ketika misalkan kita jadi makmum masbuk, sholat maghrib. Sholat maghrib itu kalau ketinggalan satu maka jadi tahiyat semua. Udah otomatis jadi tahiyat semua. Ketika imam tahiyat maka kita tahiyat. Baca apa enggak? Wajibnya baca tahiyat itu waktu ruku apa waktu duduk terakhir Pak? Wajib bacaan tahiyat adalah tahiyat terakhir. Tahiyat pertama kita masbuk kan, tahiyat pertama. Tahiyat kedua itu tidak wajib. Tahiyat terakhir adalah tahiyat yang wajib. Tahiyat terakhir itu kapan? Tahiyat terakhir itu saat kita mau mengakhiri sholat dengan salam. Itu yang namanya wajib. Di situ rukunnya. Kalau tahiyat pertama ittiba'ul imam, hanya saja kita agar tidak berbeda dengan imam, ngikutin imam. Imam tahiyat, tahiyat. Imam bangkit, bangkit. Karena kita ikut supir. Tidak mungkin supirnya pakai kendaraan, satu kendaraan, supir mau belok kanan, kita badannya nggak mau, saya ke kiri aja, nggak mau. Nggak bisa. Karena satu kendaraan. Maka ittiba'ul imam, kita ikut imam. Imam tahiyat, kita tahiyat. Imam bangkit, bangkit, rukuk segala macam, ikuti imam. Walaupun kita masbuk, tahiyat ya tetap tahiyat. Daripada kita bengong, mending baik baca tahiyat. Nah di situ, tetapi bacaannya itu tidak wajib. Bacaannya hanya sekedar ittiba, hanya saja mengikuti. Ya daripada kita bengong, mending baca bacaan tahiyat karena kita sedang duduk tahiyat. Tetapi yang wajib baca tahiyatnya nanti saat tahiyat terakhir. Bisa dipahami Pak? Ya lebih bagus ya baca terus tahiyatnya, karena daripada bengong mau ngapain? Kan tahiyat imam juga agak lama juga. Mainan gini-gini, nggak berdoa ya. Tambah nggak bener lagi sholatnya. Ya mending waktu tahiyat ya baca tahiyat, itu aja. Cukup Pak, nanti sambil membayar lain. Tunggu Pak, pertanyaan Pak. Iya. Ada satu-satu. Ada satu poin, satu lihat. Nanya Pak, seumpama kita jadi imam, itu kan usul awal itu semayang dewean Pak. Ya kalau tidak semayang dewean sendirian. Nah, jadi semayang itu kan kita usulnya kan bukannya imam alillah ta'ala bukan Pak. Nah, itu jadi datang awal ini yang kasih kok nak jadi makmum. Nampak bau kita. Nah, beritahu. Nah, itu usul kita ini jadi imam ini bagaimana? Apakah sah usul di awal atau nak bagaimana? Nah, ini kok kita makmum kata?
sembahyang 2 rakaat, rakaat kedua dia lepak, tahu kita? Nempak Pak ya, Pak. Bukan nempeleng Pak ya. Kalau awal-awal Pak, kami agak terkejut. Kalau ada nangani Pak, kami nak imaman. Nah, itu maksudnya tak kalau kita pulang. Ya Pak. Nah, kalau kita tidak pulang, kita langsung kita dah tahu, kita ngerti. Ngekor bau kita. Nah, ini apa hukumnya bagi kita yang selaku saat itu imam dan bagi yang jadi makmum. Dia usul itu tentulah beda dengan kita Pak. Bukan kalau kata dia imam, kali ini makmum, kalau dia tetap makmum. Nah ini apa bedanya? Apa hukumnya? Mau menjelaskan? Ya, jadi misalkan mulai dari awal Pak Haji datang ke masjid dewean, kate wong sholat duhur, ndak usah sholat fardu lah Pak, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika lagi sholat tahiyatul masjid, 1 rakaat dapat, ada orang masuk, yang orang masuk ini mau sholat duhur, nepaklah pundak Pak Haji, pelan lah, kayak bukan nempeleng tadi kan, no, ya, nepak, nyenggol dikit lah. Sebenarnya nggak pakai nyenggol pun nanti ada caranya, dengan takbir agak keras itu kode lah, dikasih kode. Takbir agak keras di belakang itu, makanya jadi tahu oh ini ada yang ikut saya. Kalau Pak Haji sedang sholat sunnah, makmumnya mau sholat fardu, itu kan beda, sunnah sama fardu. Itu pun tetap sah hukumnya. Tapi habis itu ndak usah dikasih tahu, aku kan sholat sunnah tahiyatul masjid, apa makmum? Ndak usah. Tetap sah hukumnya, biarlah berjalan sendiri-sendiri karena tidak tahu Pak Haji sholat tahiyatul masjid lanjut dengan seperti itu. Yang penting kalau ada orang nempak dari belakang maka takbirnya dikeraskan, itu caranya agar orang itu yang di belakang tidak celingukan. Nanti waktu sujud ini tidak bunyi-bunyi, ini udah malah ngintip gini kan. Makanya kalau ada orang di belakang kita keraskan suaranya agar orang yang di belakang kita tahu pergerakan kita. Walaupun itu sunnah, Pak Haji sholatnya tahiyatul masjid, makmumnya mau sholat duhur, tetap sah. Tapi jangan kasih tahu, pokoknya nggak usah kasih tahu habis itu, udah biar aja. Hukumnya sah. Apalagi kalau sama-sama sholat fardu, yang ini aja sah, apalagi kalau sama-sama sholat fardu, sah hukumnya. Nggak usah diganti niatnya, Pak. Oh ini ada orang itu saya ganti imaman, enggak, niat udah jalan aja, karena sudah di pertengahan jalan orang ikut, ada penumpang, ajak aja lah, mau turun di mana terserah dia, yang penting kita sampai tujuan, dia nanti mau turun di mana udah terserah dia turun di mana, mau turun yang 4 rakaat apa 3 rakaat, nah, kan itu penumpang tengah jalan, mau masuk bus kita ya masuk aja. Bahkan nanti gini Pak Haji, kalau kita misalkan ada istri, ini khusus untuk istri, berarti yang di belakang-belakang belum bisa ini, karena belum ada kan? Ya, jadi kalau ada yang sudah punya istri, kemudian istrinya sholat di rumah, itu boleh Pak Haji itu ngimamin sholat istri dulu, sholat jamaah dulu sama istri di rumah, kemudian berangkat ke masjid. Agar istrinya itu tetap mendapatkan sholat jamaah. Ini untuk istri tapi bukan untuk yang lainnya. Istri pengennya sholat di rumah atau ya udahlah sholat di rumah, tidak ke masjid. Pak Haji pengen sholat jamaah ke masjid, maka imamin dulu sholat istri, imamin, kemudian Pak Haji jamaah ke masjid, hukumnya sah. Dihitung apa sholat dengan istri? Dihitung sedekah. Dihitung sedekah. Yang nanti dihitung sholat fardunya adalah sholat di masjid nanti bersama jamaah. Bahkan ada lagi nanti, ini kan fikih sholat itu banyak, fikih jamaah. Bahkan ada lagi, kalau ada orang datang ke masjid sudah zikir kayak tadi, orang yang datang ini sendirian nggak punya teman, kemudian orang ini mau sholat berjamaah,
mau kita boleh orang yang sudah sholat, sudah selesai zikir menawari, Mas mau sholat jamaah, iyo ada kawan ndak kate, ayo aku kawanin sholat jamaah. Ini diperintahkan oleh Nabi Pak seperti itu. Dulu ada sahabat yang ketinggalan jamaah, sudah selesai jamaahnya, ada sahabat yang pengen jamaah. Nabi berkata, ada yang mau sedekah apa enggak? Saya, Rasul. Ya udah itu, kawanin itu. Sahabat yang baru datang mau jamaah, katik kawanin, dianggap sedekah. Ini kan kayak baru dengar kan ini kayak gini. Kita kalau ditawarin seperti itu mau apa enggak? Ah, sampai udahlah, biar sendiri wae. Udahlah. Pak sholat lagi, lah sudah aku. Lah sudah. Ya. Kalau ada orang datang ke masjid mau jamaah nggak kate kawan, boleh kita kawanin. Ini baru dengar mesti. Dan itu benar di dalam fikih hukum syariat seperti itu. Nanti kalau kita ngaji semakin dalam ke sana semakin detail akan sampai ke ilmu itu. Yang jarang kita dengar, yang jarang kita temukan. Padahal boleh dianggap sedekah agar apa? Orang yang datang tetap mendapatkan sholat jamaah. Orang yang menemani orang jamaah dianggap sedang sedekah. Maka kalau nanti bapak-bapak nggak ada kegiatan sholat duhur, ada tamu dari luar misalkan mau jamaah sendirian, mau sholat jamaah, ayo saya kawanin sholat jamaah. Wah itu luar biasa Pak. Berarti ini ngajinya udah dalam, ini udah komplit sampai udah tahu detail bab itu, berarti udah tahu ini. Itu Pak posisi jadi imam atau jadi makmum? Makmum. Itu jadi makmum. Ya makmum. Iya kan kita jadi imam, tapi mah imam. Iya kan Pak? Nah, kalau tulisin. Tulisin. Terima jasa kawan sholat jamaah. Bagi makmum masbuk yang tidak ada kawan masuk masjid, terima jasa kawan berjamaah. Insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi takmir masjidnya di sini standby terus nunggu orang. Standby terus. Nunggu orang datang jamaah lagi jamaah. Oh banyak sedekahnya loh. Jangan main-main. Coba kalau ada orang 10 kayak gitu terus, yakin capek. Dakar, paling enggak tanya nanya. Dakar paling enggak. Ada sedikit masalah kurban tadi. Kalau anak kecil bisa nggak untuk berkurban? Anak kecil boleh enggak berkorban? Jadi anak kecil itu kan belum kewajiban untuk korban Pak. Otomatis dia belum punya penghasilan. Anak kecil itu juga belum punya pendapatan. Yang wajib berkorban itu bagi orang yang sudah sisa hartanya. Sudah dewasa pun kalau cukup pas-pasan, belum cukup untuk membeli hewan korban, ya tidak wajib. Pokoknya orang yang sudah kelebihan harta mampu untuk beli 1 kambing atau ekor sapi, itu yang ditekankan di situ. Anak kecil ya enggak, tetapi kalau misalkan orang tuanya ini berkorban untuk siapa? Untuk keluarganya, ya termasuk anak yang ada, termasuk anak yang belum balik, anak kecil itu baru boleh. Seperti itu. Orang tuanya yang berkorban itu orang tuanya untuk siapa? Untuk anaknya. Kalau anaknya ya otomatis belum bisa beli kambing. Anak 3 tahun suruh beli kambing, nak sana beli kambing, ke sana. Kaitannya dengan yang meninggal. Ya orang tuanya, maksudnya orang yang mau mengkorbankan siapa? Artinya orang tuanya berkorban untuk anak kecil, bukan anak kecilnya yang berkorban. Jadi niatnya itu untuk anak kecil, tetapi siapa yang berkorban? Orang tuanya. Boleh. Waktu ngomong angkat, paling enggak pernah nanya aku. Tujuh paling enggak kebenaran itu 7. Jadi maksud paling enggak gimana misalnya anak mengorbankan yang anak cucu yang 7 itu. Itu maksudnya boleh. Boleh. Jadi sebenarnya
kita itu kalau bagi orang yang tidak mampu sampai nanti dipanggil Allah itu belum mampu berkorban, kita itu sudah berkorban. Bukan korban perasaan, bukan. Ini serius. Karena yang berkorban untuk kita itu siapa? Malah justru langsung Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah memotong hewan kurban, itu niatnya untuk diri sendiri, untuk linasi, wali ahli, wali ummati, untuk aku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Jadi kita itu udah dikorban sama Kanjeng Nabi langsung loh Pak. Apa kurang baik kita belum ada sudah disebut namanya. Ini korban untuk aku, untuk keluargaku, untuk umatku. Padahal kita belum ada. Tetapi kita sudah. Makanya kalau orang belum mampu sampai dipanggil Allah karena kebaikan Nabi yang luar biasa lembutnya, kita ya dapatlah pahala berkorban karena sudah diniatkan Nabi. Nah itu juga menjadi dasar korban untuk orang yang sudah mati boleh. Orang yang sudah mati itu pernah ada atau belum? Pernah ada kan? Pernah ada di dunia kemudian dipanggil oleh Allah. Pernah ada. Sedangkan kita waktu Nabi mengucapkan seperti itu sudah ada apa belum? Belum ada. Belum ada saja sudah boleh diniatkan. Bahkan Nabi yang mencontohkan, apalagi orang yang sudah pernah ada kemudian wafat. Ya boleh, sama saja. Korban untuk orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal boleh, korban untuk keluarga kita boleh, korban untuk orang tua kita boleh, yang masih hidup boleh semuanya. Kemudian ada lagi, kalau misalkan kita itu mampunya itu membeli kambing, kita niatkan untuk berkorban, cuman itu aja kemampuannya, nggak ada kemampuan lain, maka itu di hadapan Allah, ngindallah, di hadapan Allah itu sudah terhitung korban untuk seluruh keluarga karena mampunya cuma kambing. Padahal kalau kambing itu hanya untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Karena mampunya cuma beli kambing, 1 keluarga cuma beli kambing 1 tok mampunya, maka indallah di hadapan Allah sudah untuk 1 keluarga karena mampunya itu tok. Kecuali kalau mampu lebih, itu beda lagi. Itu indahnya di situ Pak. Jadi orang yang misalkan pengen korban yang tetapi keluarganya banyak, mampunya cuma kambing, udah nggak ada sisa lagi, kambing itulah mampunya, maka keinginan untuk berkorban ke seluruh keluarga sudah di hadapan Allah, sudah berkorban semua. Tapi keluarga, bukan tetangga. Ada lagi ibu-ibu? Cukup? Sementara cukup Pak. Iya. Dilanjutkan dengan yang sedekah. Insya Allah. Iya. Dengan hari sedekah. Hadirin jamaah pengajian, insyaallah demikianlah pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Memperkuat keimanan kita untuk kehidupan sehari-hari. Atas nama jamaah mengucapkan matur terima kasih kepada Bapak Ustadz Bayu Sugondo yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan sama-sama dapat barokah. Amin. Baik yang mendapatkan ilmunya maupun kita semua. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama melapas hamdalah berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam